Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Daniel Sartika Fitri, SPD MPD. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Sekolah di UPTD SD Negeri 01 Simalanggang, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Memenuhi kebutuhan belajar anak menjadi salah satu prioritas dalam capaian pembelajaran di era kurikulum merdeka dewasa ini. Pemenuhan kebutuhan belajar anak sebagai sebuah outcome dalam pendidikan. Salah satunya adalah mengantarkan anak untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dalam bingkai merdeka belajar. Konsep merdeka ini memberikan ruang pada siswa memiliki kemerdekaan untuk mengembangkan diri dalam proses pendidikan dan pengajaran yang mereka terima. Mendisiplinkan anak dalam konteks merdeka belajar dan self-regulated learning bukanlah semata membuat anak untuk tunduk dan taat pada serangkaian aturan yang sudah menjadi ketetapan ekosistem tingkat satuan pendidikan peserta didik. Saat guru menjelaskan materi, ada siswa yang bicara dengan teman sebangkunya. Keluar dari bangku untuk mengganggu temannya, mercoki teman sebangkunya dan yang duduk di depannya. Sikap disiplin positif ini merupakan satu hal yang harus dimiliki oleh siswa. Dengan adanya sikap disiplin positif ini dapat membantu siswa dan siswi untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kedisiplinan ketika pembelajaran berlangsung. Itulah alasannya kenapa saya memilih berbagi praktik baik dalam penerapan disiplin positif. Menerapkan disiplin positif perlu usaha dan kesungguhan terlebih di tingkat dasar. Disiplin positif adalah merupakan suatu tantangan yang saya hadapi dalam menerapkannya. Dalam menghadapi tantangan tersebut, saya melakukan aksi berbagi praktik baik dengan rekan guru dalam komunitas belajar SD Negeri 01 Simalanggang dalam rangka menerapkan disiplin positif. Untuk penyampaian diseminasi berbagi praktik baik tentang budaya positif. Di sini positif berarti hal-hal yang baik. Ya. Ini dia yang kita katakan sebuah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Jadi restitusi itu intinya menggali apa yang ada pada diri kita demi menemukan sebuah kebenaran. Selanjutnya, inilah beberapa posisi kontrol guru dari video yang sudah kita tayangkan tadi, sudah kita lihat tadi. Ternyata posisi kontrol kita sebagai guru atau pendidik ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, 5 menelan. Keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan yang sudah dibuat oleh murid-murid kita, yang butuhnya dia, yang keperluannya dia, apa yang dia butuhkan dalam kelas tersebut untuk menciptakan budaya positif, maka itulah kita sebut dengan keyakinan. Terima kasih anak-anak semuanya. Kenapa hari ini Ibu yaitu berkolaborasi dengan Ibu kelas 12. Tujuan kita hari ini adalah merumuskan nanti keyakinan kelas. Bisa mempedomani nanti ide-ide dalam memunculkan kesepakatan kelas. Bu, boleh dipakai yang itu juga, Bu? Game ya, boleh. Tapi kalau misalnya anak itu mau merubah dengan kesepakatan yang lain juga boleh. Kemudian yang kedua, anak itu nanti akan menuliskan masing-masing di atas kertas yang sudah disediakan di sekolah kesepakatan atau ide yang anak itu munculkan tadi. Cukup satu kesepakatan kelas.
bermasalah seperti budaya-budaya positif tadi, maka kita juga menyelesaikannya dan mencari solusi kepada siswa-siswa tersebut. Salah satunya adalah segitiga restitusi. Fakia, tadi Ibu dengar laporan dari siswa kelas kamu bertengkar ya sama Yuda. Iya Bu, soalnya saya kesal dengan Yuda. Kenapa kamu kesal? Si Yuda sering sekali menonton tugas dan latihan serta PR saya Bu. Bukannya saya pelit Bu, tapi keseringan menonton Bu. Oh begitu, wajar lah ya. Kalau Ibu berada di posisi kamu, Ibu juga melakukan hal seperti itu ya. Hal yang sama akan Ibu lakukan. Lagi dengan Yuda, Ya, terus? harus lebih sabar dalam atau ada teman yang menonton, kita harus melaporkan kepada guru. Baris dulu, sini, baris. Berbaris. Nah, sini batasnya. Sini batasnya, ganti-gantian. Nanti ambil bolanya semua. Yang teratur. Kalau nggak teratur kita nggak mulai permainannya lagi. Apa peraturannya tadi? Kesepakatan kita dalam kelas. Setiap dalam kelas yang teratur. Dah. Coba yang pertama dulu. Kau untuk permainan. 2 kali kesempatan, kena nggak kena, kembali ke belakang. Disiplin positif tercipta untuk menanamkan motivasi. Yang ketiga, pada teori motivasi pada manusia itu tumbuh dan menguat pada diri murid-murid, sehingga mereka menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan menilai yang mereka percayai. Teori kontrol, motivasi, hukum, dan penghargaan mempengaruhi motif intrinsik pada murid, di mana posisi kontrol guru sangat diperlukan dalam mengarahkan motivasi yang murid miliki. Karena 5 dasar kebutuhan manusia sejatinya ada pada tujuan hidup manusia. Sama halnya dengan murid, apabila mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, maka hal tersebut dikarenakan murid gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Maka dari itu, keyakinan kelas dapat diwujudkan sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhan dasar murid melalui penerapan restitusi pada murid sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakia. Saya sangat senang belajar dengan Ibu Daniel. Pembelajaran yang beliau berikan sangat menyenangkan dan saya menjadi mengerti dengan apa yang beliau berikan. Semoga pembelajaran yang Ibu Daniel berikan terus dapat ditingkatkan dan menambah ilmu yang berguna bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Hayati, rekan kerja Ibu Daniel Sartika Fitri. Ibu Daniel Sartika Fitri yaitu ibu yang telah memberikan kontribusi kepada kami untuk pembelajaran yang berpusat kepada anak. Ibu Daniel juga memberikan kontribusi kepada kami yaitu pembelajaran yang berkolaboratif yang dapat memberikan semangat bagi kami untuk melakukan pembelajaran itu. Itulah yang telah Ibu Daniel berikan kepada kami sebagai rekan kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.